Halo, Betty Hernayadi di sini. Jumpa kembali di YouTube channel aku, Betty Hernayadi. Di video aku kali ini, aku mau coba bikin pola sarung atau bawahan atau rok untuk pasangannya kebaya. Tapi untuk pola sarung ini adalah sarung yang dipotong ya. Nah, di sini aku pakai polanya ini aku perkecil, pakai skala 1/4 ya, karena kalau pakai pola yang sebenarnya itu akan panjang, tidak masuk semua ke kamera, jadi aku perkecil ya. Oke, mari kita mulai. Nah, biasanya aku mulai pertama kali itu dari ujung kertas, ini. Jadi si ujung kertas ini aku umpamakan ini adalah garis C atau titik C ya. Oke. Nah, dari titik C ini atau garis C ini adalah turun 1,5 cm. Oh iya, aku bikin di sini karena polanya kecil, jadi aku bisa bikin untuk pola depan dan pola belakang ya sekalian. Kalau mau satu-satu juga boleh, misalnya depan dulu atau terus lalu belakang dulu boleh. Tapi kalau misalnya di pola sebenarnya si customernya itu badannya kecil, itu bisa langsung satu koran itu bisa untuk dua depan dan belakang gitu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi ini adalah titik atau garis C. Nah, dari sini kita turun 1,5 cm ya. Lalu kita garis. Nah, si garis ini adalah titik atau garis A. Jadi tadi ini adalah C yang ujung kertas. Dari ujung kertas ini, dari C turun ke bawah 1,5 cm, itu jadilah garis atau titik A. Depan belakang aku bikin sekalian seperti ini ya. Nah, ini A. Nah, dari A ini turun lagi ke bawah ke titik B, itu adalah panjang rok. Jadi panjangnya tergantung customernya atau ukuran masing-masing ya. Di sini ukurannya si panjang roknya itu atau panjang sarungnya adalah 94. Nah, di sini juga sama. Nah, ini adalah titik atau garis B. Jadi kita udah dapat si ininya, si panjang roknya di sini. Oke, nah dari sini dari titik A ini turun lagi ke titik atau garis E. Nah, itu adalah untuk tinggi pinggul. AE adalah tinggi pinggul. Untuk depan, sini tinggi pinggulnya adalah 20 ya. Oke, lalu kita garis. Nah, ini adalah garis pinggul atau si E ya, E ini. Nah, dari sini setelah itu kita menentukan lingkar pinggang. Jadi dari C, ini titik C yang paling atas, itu nanti ke titik D. C ke D itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 4. Jadi lingkar pinggangnya berapa dibagi 4 ditambah 4 ya. Oke, setelah ini kita tarik garis. Ini aku kalau udah bergaris seperti ini, kita selesaikan satu-satu. Jadi nanti ini aku selesaikan yang depan dulu untuk lingkar pinggangnya dan lingkar pinggulnya. Nanti setelah itu baru ke yang belakang ya. Oke, jadi tadi dari C ketemulah titik D. Ini untuk pinggang. Rumusnya adalah C ke D 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 ya. Lalu setelah itu kita tarik garis dari C ini, C ke D, lalu D tarik garis ke A. Jadi dia agak turun melandai gitu ya. Nah, ini adalah pinggang. Nah, seperti ini. Nah, garisnya ya. Ini C tadi pinggangnya ke D. Nah, dari D ini turun ke A untuk pinggang. Oke. Mari kita lanjut. Nah, setelah itu sorry. Nah, ya.
Setelah itu kita menentukan pinggul ya. Jadi si pinggul ini rumusnya dari E, sini ini kan tadi garis E, si E nanti kita ke F. Jadi EF itu adalah untuk pinggul. Rumusnya 1/4 lingkar pinggul ditambah 1. Sini. Nah, ini udah ketemu titik E-nya. Nah, untuk bagian bawah itu lebarnya sama dengan pinggul ya. Jadi rumus ini pun sama. Jadi nggak usah ditulis rumusnya, tinggal ditentuin aja titiknya. Misalnya udah ketemu 25, ya udah ini juga ngikutin 25 gitu loh. Karena dia lebarnya sama. Oke, nah setelah itu kita sambungkan dari si pinggang ini ke pinggul, dari pinggul ke bawah. Oke, nah ini yang depan udah selesai. Sekarang kita kerjakan yang belakang ya. Belakang juga sama, dari titik C ini kita cari pinggangnya itu ke titik D. Nah, rumus untuk belakang ini agak berbeda dari yang depan. Jadi untuk rumus pinggang yang belakang itu dari C ke titik D, CD adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 2. Nah, dia di sini. Terus sama juga seperti yang depan, dari titik D ini turun ke titik A. Oke, nah setelah itu kita cari rumus untuk pinggul EF. Nah, untuk pinggul belakang rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggul dikurangi 1. Yang bawah juga sama, tinggal disamain aja, udah tahu hasilnya berapa, ini tinggal disamakan. Nah, seperti ini, lalu kita sambungkan dari titik D ini ke sini, ke pinggul, lalu ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakang dan ini untuk bagian depan. Sekarang kita tentukan kupnat. Kupnat depan itu rumusnya adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Jadi lingkar pinggangnya berapa? Dibagi 10 ditambah 1 ya. Oke, kita tentukan. Nah, dari sini, dari ujung si A ya, dari titik A. Tadi hasilnya berapa? Nah, ini titik kupnat. Aku perbesar sebentar. Nah, ini adalah titik kupnat. Lalu dari titik ini geser lagi 3 cm. Untuk kupnat itu biasanya 3 ya. 3, lalu tengah-tengahnya ini 1,5 dibagi 2 ya, 1,5 1,5. Oke, terus ke bawah, panjangnya si kupnat ini 12 cm. Nah, di sini 12. Tarik garis. Lalu kita bikin segitiga seperti ini. Nah, ini kupnat depan. Nah, untuk belakang kupnatnya adalah 1/10 lingkar pinggang. Enggak ditambah 1 ya, cuman 1/10 lingkar pinggang. Ini juga sama, terus masuk, tambah 3 cm ke samping, cari tengah-tengahnya 1,5 1,5, lalu tarik garis. Panjangnya si kupnat itu 12. Sorry agak naik 12, lalu tarik garis, kita segitiga. Nah, inilah si kupnatnya sudah jadi.
Nah, lalu setelah ini biasanya tuh kalau untuk ukuran sarung itu kecil di bawah ya bagusnya. Kalau untuk kebaya, pasangannya kebaya nanti itu di bawahnya tuh kecil gitu loh. Karena kalau misalnya lebar seperti ini model pensil itu nanti kesannya akan gemuk, tetapi tergantung juga ke customernya, requestnya gimana. Ada juga yang maunya lurus seperti ini terus nanti di sampingnya dibelah seperti baju kurung, itu juga is okay. Tapi biasanya aku suka bikin dia bawahnya tuh kecil karena akan membuat si customer itu lebih tinggi dan ramping ya. Nah, aku biasa bikin bawahnya ini kecilnya itu lebarnya adalah 32 cm gitu. Jadi dia akan jatuhnya tuh akan bagus gitu loh ya. Jadi kita bikin 32 di sini, pecah polanya adalah seperti ini. 32 dibagi 2 itu adalah 16. Jadi depan dan belakang itu sama 16 ya. Kita masukkan ke sini 16. Nah, di sini dan juga ini juga sama 16. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita bentuk di sini dari pinggul ini, kita perhalus sampai ketemu di titik ini ya. Biasanya itu aku nggak pakai penggaris yang lengkung, tapi aku pakai filling, aku gambar sendiri supaya jatuhnya dia lebih halus, tidak kaku dan cantik gitu loh jatuhnya ya. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk si pinggul ini tuh biasanya kan dia agak runcing, makanya kita perhalus sedikit garisnya ya, seperti ini. Boleh masuk setengah senti, nggak apa-apa. Nah, tuh crop itu biasanya aku bikin seperti ini. Jadi dia benar-benar dimasukin ke dalam, agak melengkung, nggak gembung di sampingnya. Yang ini juga sama, kita bentuk. Diperhalus bagian pinggul supaya tidak berkuping ya, dia bulat gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia di bagian paha itu dia nggak berkuping gitu loh, dia nggak gembung. Kalau kita pakai penggaris yang bundar yang bulat itu ya, menurut aku sih kurang terlalu bagus karena kalau dipakai itu di bawah pinggul dia di sini berkuping. Coba bandingkan, nah seperti ini nih. Nah, ini yang menggunakan penggaris yang bundar gitu ya. Jadi di sininya tuh dari pinggul ke sini tuh gembung, nggak langsing gitu. Di bawahnya memang dia kecil, kalau dipakai itu di bawah kecil, tapi nanti di sini tuh di bawah pinggul sama betis atau paha itu dia besar, jadi kesannya tuh bulat gitu, kayak maaf ya, jadi kayak gentong gitu loh, nggak ramping. Apalagi kalau dia kebayanya sepinggul itu di sini ini akan kelihatan sekali. Jadi aku nggak pernah bikin seperti ini, bukan nggak pernah, aku nggak mau yang kamu pakai seperti ini. Aku lebih suka yang seperti ini. Ya bisa dicoba lah, segala sesuatu tuh harus mau ya gitu, kayak trial and error, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok. Kalau memang pola ini nggak bagus sih pakai ini, aku pakai ini, pakai yang ini aja, itu terserah karena sesuai selera ya. Oke, tapi aku sarankan dibentuk seperti ini, dia akan lebih ramping dan lebih langsing. Oke. Nah, setelah ini udah selesai polanya untuk si rok itu seperti ini. Sekarang mari kita gunting ya. Nah, polanya seperti ini. Nah, ini belum jadi juga kelihatannya udah cantik ya, udah ramping. Nah, boleh juga ditambah nanti untuk si
panjang sampai dengan lutut ya, karena dengan kecil seperti ini kita mau nggak mau kita harus belah ya. Belahnya tuh boleh di samping, boleh di depan, juga boleh di belakang. Soalnya kalau nggak dibelah itu dia nggak bisa jalan, terlalu kecil. Atau bisa juga dibelah tumpuk kayak bikin yang kalau songket itu kan belahnya di dalam, itu ditumpuk gitu loh. Nah jadi perlu sekali kita tahu ukuran dari pinggang sampai dengan lutut ya. Jadi ukuran si panjang sampai dengan lutut itu dari pinggang sampai ke lutut. Nah di sini panjang lututnya itu sampai dengan lutut itu adalah 55. Jadi kita kasih tanda lah di sini 55. Oke, takutnya nggak sama, jadi aku bikin kiri kanan deh. 55, ini juga yang belakang sama 55. Oke, harus kita garis ya. Nah ini penting sekali, panjang sampai dengan lutut itu untuk menentukan belahannya itu nanti sampai mana, jangan sampai terlalu tinggi gitu loh. Sampai terlalu tinggi atau juga terlalu rendah nanti tidak bisa jalan. Nah ya, terus ini untuk pinggangnya kita gunting, belum diturunin. Nah seperti ini. Nah seperti ini pinggangnya ini ya. Oke, nah inilah pola sarung yang dipotong ya, atau bisa rok, bisa dari batik atau songket atau juga bahan polos juga bisa. Ini untuk pasangannya kebaya, ini sarung. Oke, nah inilah pola sarungnya. Untuk rumusnya bisa dicek di deskripsi, di situ ada rumus polanya, silahkan cek. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti, silahkan tulis di komen, sebisanya akan saya jawab. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pola-pola yang lain, dan juga cara menjahit kebaya, memotongnya, dan juga aplikasi nanti di tile. Juga bisa juga nanti saya share tentang cara memasang payet, aplikasi bunga dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, Tuhan berkati. Bye bye.